Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang budiman, konten berikut ini adalah berkaitan dengan ejaan. Apa yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan sistem lambang bunyi yang terdiri dari suku kata, frase, klausa, dan kalimat dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ejaan yang pernah ada di Indonesia terdiri dari yang pertama, ejaan Panophuisen yang berlaku sejak tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua adalah ejaan Suwandi. Mengapa ada ejaan Suwandi? Jadi tahun 1947 itu tidak diberlakukan lagi ejaan Panophuisen, tetapi ejaan Suwandi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik mulai tahun 1947 sampai dengan 1956. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan bahasa atau biasa disebut dengan ejaan Priyono Katopo, saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran. Berlaku sejak tahun 1956 sampai dengan 1961. Yang keempat adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia yang berlangsung dari tahun 1961 sampai dengan 1967. Selanjutnya yang kelima adalah ejaan baru atau ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang biasa disingkat dengan ejaan LBK, berlaku dari tahun 1967 sampai dengan 1972. Saat itu pula berlaku salah satu ejaan, yaitu ejaan Rumi. Ejaan Rumi adalah salah satu kebijakan dari Menteri Malaysia kerjasama dengan Menteri Pendidikan Pengajaran yang dijabat oleh Mr. Mashuri saat itu. Setelah ejaan Rumi, maka berlakulah ejaan yang disempurnakan sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Permendiknas nomor 50 diberlakukanlah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa, mana yang perlu dipelajari, didalami, dan dianalisis? Tentunya adalah ejaan yang selama ini dianggap oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai kesalahan berbahasa oleh para penutur, yaitu warga negara bangsa Indonesia, seperti pemakaian huruf, penulisan huruf, tanda baca, kata, frase, klausa, kalimat, unsur serapan, dan berbagai bentuk administrasi yang digunakan, baik ragam formal, sidang, proses pendidikan, komunikasi antar pejabat, maupun dalam kegiatan-kegiatan administrasi secara tertulis. Proses pendidikan, proses administrasi negara, antar instansi, antar kementerian, antar lembaga kerjasama, serta komunikasi antar pejabat negara melalui duta besar atau wakil-wakil negara di berbagai bangsa. Itulah yang perlu menjadi prioritas daripada lembaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Atas perhatian adik-adik mahasiswa, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.